Talk Interaktif. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa. Kenapa sih bisa terjadi, apa penyebabnya, serta bagaimana pandangan kriminologi terhadap masalah ini. Mari kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita hari ini. Baik, untuk narasumber kita yang pertama yaitu ada Adit, Rido, dan Pak Amar. Selamat masuk. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang, selamat. Baik, semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Oke, di sini kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari Adit. Aku dengar kamu pernah mengalami masa sulit dan sempat terjerumus ke penyalahgunaan narkotika. Bisa ceritakan sedikit nggak sih kronologinya Ya, gimana? bisa. Awalnya saya cuma iseng, Kak. Waktu itu lagi banyak masalah, stres, dan ada teman yang bilang kalau lagi banyak masalah tuh cobain dong ini. Saya nggak tahu, kira saya rokok, ternyata rupanya narkoba, ganja. Awalnya cuma sekali doang, tapi lama-lama ketagihan dan kehilangan semangat kuliah, dalam masuk kuliah dan hubungan sama orang tua, dengan kampus dan orang sekitar juga semakin dekat. Berarti tekanan dan pergaulan bebas bisa jadi pemicu ya? Ya betul. Saya sangat menyesal telah menggunakan barang-barang tersebut. Alhamdulillahnya saya sudah rehabilitasi. Baik, kalau kamu Rido sebagai teman Adit, kapan sih kamu sadar perubahan dari Adit ini bagaimana? Baik, awalnya aku kira itu cuma capek, lebih banyak pikiran gitu. Tapi lama-lama kelihatan banget Adit tuh sering murung, terus ngomongnya kadang lambat, bahkan kadang-kadang tuh nggak fokus pas diajak ngobrol. Akhirnya aku ajak bicara pelan-pelan dan bantu dia cari bantuan gitu di pihak kampus. Sebagai teman yang baik, aku berusaha membantu dan menolong. Benar banget, sebagai teman dekat memang harus saling menolong satu sama lain dan jangan tutup mata, karena demi kebaikan Adit juga supaya nggak lakuin hal itu lagi. Oke, makasih ya buat Rido dan Adit ingin menceritakan pengalaman yang nggak boleh ditiru untuk kalangan anak muda sekarang. Baik, sekarang kita lanjut ke Pak Amar sebagai dosen pembimbing. Gimana sih pandangan Bapak soal cerita yang sudah nggak asing lagi ini di lingkungan kampus? Baik, terima kasih kepada Mbak Aisyah yang sudah mengundang saya ke talk show ini. Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa itu benar adanya. Biasanya kasus ini dipicu oleh tekanan akademik, stres, masalah keluarga, dan pergaulan yang salah. Kampus harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan karakter, konseling, dan sosialisasi hukum. Terus kita juga harus bisa membedakan antara mahasiswa yang jadi korban penyalahgunaan atau mereka yang sengaja menjadi pengedar narkoba. Betul banget, apa yang dikatakan oleh Pak Amar dan saya sangat setuju memberikan konseling kepada mahasiswa yang mempunyai masalah. Baiklah, terima kasih kepada Pak Amar atas penjelasannya sebagai dosen pembimbing. Baik, di sini saya sudah mendatangkan seorang ahli kriminologi dan staf dari BNN, yaitu kepada Ibu dan Bapak dipersilakan untuk masuk. Apa kabar? Baik. Silakan Bu. Nah, tadi kami sudah membahas tentang penyalahgunaan narkotika. Kalau dari sudut pandang kriminologi, gimana sih masalah penyalahgunaan narkotika ini, bisa dijelaskan Ibu? Terima kasih Mbak Aisyah sudah memberi kesempatan untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika dan menanyakan kabar saya. Menurut pandangan kriminologi, masalah ini bisa dijelaskan dengan teori asosiasi diferensial, yaitu seorang pelajar berperilaku menyimpang karena bergaul dengan lingkungan yang bebas. Selain itu, ada teori lain, yaitu teori tekanan sosial atau strain theory, yang menjelaskan bahwa individu yang merasa gagal mencapai harapan dengan cara yang sah cenderung mencari jalan pintas, termasuk dengan menggunakan narkotika untuk melupakan masalah. Jadi, faktor sosial, psikologis, dan ekonomi sangat berpengaruh dalam kasus seperti ini. Baik, kalau menurut Bapak Hafiz sendiri yang sudah kami datangkan dari BNN, bagaimana pihak aparat menanggapi kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa? Oke, menurut pandangan pihak aparat dari BNN kami, selalu mengedepankan 3 pendekatan, yaitu pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Mahasiswa yang hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar akan diarahkan untuk rehabilitasi medis dan sosial. Namun, kalau terbukti sebagai pengedar atau memiliki dalam jumlah besar,
itu sudah termasuk tindak pidana narkotika sesuai pasal 111 sampai 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan kami juga sering turun ke kampus dan sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan agar mahasiswa lebih sadar bahaya narkoba. Baik, terima kasih untuk semua narasumber pada hari ini yang sudah datang. Dari pembicaraan hari ini kita belajar bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah sosial, psikologis, dan moral. Kita semua harus saling mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam narkoba dan narkotika. Baiklah, untuk narasumber, ada nggak sih kesan dan pesannya kepada teman-teman di luar yang mungkin mempunyai masalah serta ingin keluar dari penyalahgunaan narkoba? Untuk Adit, dipersilakan. Kesan dan pesan saya, jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba karena sangat merugikan bagi orang tua dan orang sekitar. Sekian dari saya. Untuk Rigo sendiri, apakah ada pesan dan pesannya? Kalau saya, kalau punya teman yang mulai berubah, jangan dijauhi, ajak bicara, bantu dia keluar dari lingkaran itu. Baik, kalau untuk Pak Ahmad sendiri? Kalau untuk saya, kampus harus jadi tempat pembentuk karakter mahasiswa, bukan tempat yang melahirkan masalah sosial yang baru. Untuk Ibu Fitriani, apakah ada pesan dan pesannya? Untuk saya, pendekatan kriminologis itu penting untuk memahami akar penyebab, bukan sekedar menghukum pelaku. Baik, kalau untuk dari pihak BNN sendiri nih, Bapak Hafiz, apakah ada pesan dan pesannya? Oke, kalau dari saya, lindungi masa depan kalian. Katakan tidak pada narkoba untuk diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Baik, kita bersama-sama melawan penyalahgunaan narkotika. Katakan tidak pada narkoba.